terima kasih ya Mas Adi untuk tayangannya. Ibu. Ya, jadi kita akan menghadapi lustrum ke-5, yaitu ulang tahun ke-25 tahun 2020 ini, yaitu di Agustus ya, tepatnya tanggal 18 Agustus, namun akan kita peringati bersama di tanggal 25 Agustus dengan kegiatan orasi ilmiah yang akan kita selenggarakan juga secara online pada tahun ini dengan mengundang narasumber orasi ilmiah Bapak Ketua HIMSI Pusat, yaitu Bapak Dr. Sugeng Handoyo, MSI, itu pembicara dari luar Fakultas Psikologi Undip, sementara narasumber orasi ilmiah dari dalam fakultas kita akan mengundang Ibu Dr. Yeniar Indriana, MS. Dan kegiatan orasi ilmiah ini juga akan disambung dengan temu alumni yang akan dilakukan juga dengan online dan juga seminar nasional di tanggal 28-29 Agustus 2020. Untuk panitia, apakah Prof. Prihartati sudah bisa masuk kembali ke room meeting kita? Maaf, saya sudah masuk Bu Dekan, cuman saya share kayaknya. Jadi bahan sudah saya kirim ke Ibu Pio. Ya. Mungkin ditampilkan dari sana, saya bicara dari sini saja. Ya, sudah bisa Bu. Kami persilakan. Baik. Jadi saya akan bicara di sini mengenai visi misi. Tadi sudah saya katakan bahwa saya mulai dengan apa itu visi dan apa itu misi. Yang jelas di dalam paparan itu saya mengatakan bahwa visi itu melihat ke depan, future oriented, ya, sedangkan misi itu sesuatu yang kita lihat sekarang. Kenapa saya tidak akan banyak membahas visi misinya terlalu dalam, tapi yang saya ingin tekankan di sini adalah apapun yang kita tulis dalam visi misi itu harus terkait dengan pengamatan kita yang cukup jeli terhadap lingkungan kita sekitarnya, globally, regionally, untuk melihat ke depan sebenarnya apa saja kompetensi yang dibutuhkan oleh anak didik kita dari setelah lulus. Jadi secara garis besar saja saya cuma mengingatkan apa itu visi misi. Di sini kalau misi mungkin lanjut, apa sudah kelihatan belum? Saya tidak bisa lihat apa yang ditampilkan terus terang. Nah, misinya di sini adalah bahwa kita harus bisa menjelaskan what we do, what value dalam community dan to whom dan how. Ya. Sehingga memang visi itu menjadi yang paling besar. Misi adalah sesuatu yang lebih general, tapi yang harus bisa mengarahkan pada kita untuk bisa merumuskan jenis aktivitas. Saya yakin ini Bapak Ibu sudah mengerti ini. Ini hanya pengantar saya untuk masuk ke dalam yang lebih dalam lagi nantinya. Sudah visi misi tentunya kita harus menentukan strategi apa yang bisa kita ambil, strategi apa yang perlu kita ambil untuk bisa mencapai misi kita dan yang sesuai dengan visi. Maka strategi itu adalah sesuatu yang semacam allocation of resources. Bagaimana kita mengatur resources yang ada, SDM, financial dan seterusnya, untuk bisa mencapai apa yang kita gariskan dalam misi. Ya, jadi itu lebih konkret, spesifik, dan biasanya ada time frame-nya, tidak lebih dari 5 tahun umumnya. Kalau jadi masa turun pimpinan itu ya biasanya 5-4 tahun seorang dekan atau rektor. Tentunya sesudah strategi, sudah strategi itu ada goal, ada objektif, dan ada action plan. Mungkin lanjut slide berikutnya. Ya, saya nggak bisa kendali dari sini. Slide berikutnya, Mbak. Oke. Ada. Ini nggak masuk ini. Slide berikutnya. Oke. Ya. Nah, jadi tadi sudah tadi saya saja di sini. Di sini Bapak Ibu value ya. Jadi kalau kita lihat lingkaran apa segitiga ini penting sekali. Saya sering melihat bahwa
kita lupa menghubungkan satu sama lain antara value yang merupakan aspiratif kita dengan actions yang berupa aktivitas. Dalam hal ini seringkali kita lihat dalam kurikulum salah satu bentuknya yang semuanya akhirnya harus berakhir di mission. Mission adalah sesuatu yang bisa dan achievable, yang achievable missionnya itu. Sehingga di dalam missionnya ini, kalau kita lihat sedikit ya, mission ini harus bisa menaungi vision, di dalam vision harus jelas value. Value universitas, value fakultas, ya. Dan kalau di tingkat negara kita value-nya adalah Pancasila dan seterusnya. Nah, jadi ini yang harus tetap kita perhatikan dan pegang dengan baik. Berikutnya, tampilannya, Oke, maaf ini. Tapi berikutnya saya coba menjelaskan contoh dari visi dari Steve Jobs. Ya. Visinya Steve Jobs itu sesuatu yang very good to be achieved, yang futuristic. Dia mengatakan to help people with passion to change the world for the better. Itu menurut saya satu visi yang betul-betul mulia yang ingin dicapai untuk bisa mengarahkan kita kepada sesuatu yang memang sangat tidak bisa kelihatan dan memang lama untuk bisa dicapai, bahkan mungkin tidak bisa tercapai sepenuhnya. Tapi misinya akan mencoba untuk mengarah ke sana. Jadi misi dari Apple, Steve Jobs mengatakan to make a contribution to the world, memberikan kontribusi pada dunia dengan membuat tools alat yang bisa membantu manusia, membantu manusia dalam memajukan humankind. Ya. Dia mengarah memang sudah kepada membuat satu alat yang bisa membantu manusia mengadvance humankind. Jadi value-nya ada kelihatan di situ. Kalau kita lihat ada visi lainnya lagi ada dari organisasi care. Di sini organisasi care di sini dia mengatakan to strive. Visinya adalah berjuang untuk bisa improve the quality of life. Menurut kalau kita psikologi to strive to improve the quality of mental life atau quality of life juga menurut saya bisa, health, mental health-nya. Tapi to strive to improve the quality of life, jadi to the future. Baru kemudian mission-nya adalah we provide expert. Kita memberikan pakar yang bisa membantu care dan berpihak inovatif dalam mencari solusi terhadap masalah-masalah yang ada, masalah kesehatan. Jadi saya rasa ini bedanya antara visi dengan misi. Visi dan misi itu hanya misi 5 tahun, maka pelan-pelan seharusnya dalam kalau itu 25 tahun pelan-pelan visi itu bisa mendekati visi yang kita buat harusnya. Kalau misi itu kita buat visinya jauh. Nah sekarang kita lihat kembali ke pendidikan. Visi pendidikan Indonesia apa? Ini contoh yang sudah dicanangkan oleh Menteri yang baru, yaitu membangun rakyat Indonesia untuk menjadi pembelajar seumur hidup yang unggul, quality. Unggul, terus berkembang, sejahtera, dan berakhlak mulia dengan menumbuhkan nilai-nilai budaya Indonesia dan Pancasila. It's very big, futuristic, sangat futuristik, tapi memang menggambarkan khas masyarakat kita, keadaan di dalam masyarakat Indonesia. Ini adalah visi misi sudah dikembangkan sampai 2035. Jadi dengan kata lain, sebenarnya visi dan misi is a roadmap, satu peta jalan untuk mengenai kemana kita mau pergi, dan bagaimana kita bisa sampai ke sana. Nah, di sinilah saya berpikir bahwa seringkali kita itu berhenti di sini, lalu kita menulis visinya tanpa kita melihat sekeliling kita pada saat ini apa constraint-nya.
yang akan datang global visinya kayak gimana, sehingga yang kita rumuskan akhirnya terlalu kecil menurut saya. Mari kita lihat kalau merupakan roadmap, akan roadmap yang ditanamkan misalnya, saya ambil dari draft yang ada di Mendikbud, misi roadmap yang dibuat untuk kita pendidikan tinggi adalah seperti ini. Dia bikin 20 tahunnya 2020 sampai 2035. Di mana yang diukur di sini ada aspek-aspek yang diukur dan bagaimana indikator perkembangan dari roadmap. Nah, roadmap ini tentunya dasarnya ditarik dari visi dan misi yang sudah dibuat. Ya. Mudah-mudahan ini bisa merangkum pemikiran saya bahwa jangan lepas visi misi itu lepas, tapi visi misi itu juga harus bisa melihat kondisi sekarang, kondisi dunia sekarang, ya, dan kondisi sekitar kita dalam 5-10 tahun ke depan. Nah, untuk itu sekarang saya masuk ke yang menurut saya pengalaman yang harus dilihat, keadaan yang dilihat. Ada pada saat sekarang ini kita mengalami perubahan teknologi, sosial, dan lingkungan yang luar biasa besar. Luar biasa perubahannya. Ya. Itu harus dicermati betul-betul dengan kacamata sebagai seorang psikolog tentunya untuk pengembangan pendidikan psikologi. Ya. Apa? Di bidang teknologi, apa yang terjadi? Ya. Terjadi perubahan di sini. Sosial kultural, terjadi perubahan yang besar. Ya. Dalam lingkungan pun terjadi. Ini lagi-lagi saya ambil apa yang sudah dibuat oleh pendidikan dan kebudayaan untuk mengarahkan mereka dalam menyusun roadmap ke depan yang sampai 2025. Ini sebagai contoh bahwa kita yang dalam pendidikan psikologi yang mengelola aspek pendidikan psikologi tidak boleh melihatnya saat ini, harus mampu melihat ke depan yang jauh. Ya. Nah, hal lain juga yang harus dilihat adanya banyak perubahan yang terjadi saat ini di negara kita. Di mana kalau kita lihat dengan revolusi industri 4.0, itu ternyata banyak tugas-tugas pekerjaan yang sangat berubah. Nah, kalau kita lihat dan kita cermati betul, dan sekarang kita sudah rasakan disruptions yang kita rasakan sekarang adalah bentuk disruptions. Yang tadinya kita akan mengatakan akan masuk masalah, kita akan masuk ke disruption. Enggak, kita sekarang dengan COVID sudah terjadi disruption. Di sini terasa betul bahwa aspek kognitif kita itu betul-betul dituntut ya, untuk bisa adjust. Ya. Jadi ulasan atau pikiran-pikiran ahli mengatakan bahwa di saat-saat seperti ini, revolusi 4.0, itu peran kemampuan orang kognitif, kemampuan menalar, berpikir individu dalam memecahkan masalah luar biasa dibutuhkan. Dari situ kita lihat bahwa sebenarnya ini ada aspek kita bidang psikologi, bagaimana kita membuatnya. Setelah kita baca, banyak orang mengatakan bahwa kognitif besar karena problem solving dituntut besar, dan dalam problem solving ini karena problemnya begitu dinamis, istilahnya itu kompleks, dinamis, unstructured, tidak pernah ada problem seperti itu sebelumnya sehingga kita tidak pernah tahu how to solve it. Jadi bukan hanya cerdas yang dibutuhkan anak-anak kita, tapi mampu secara fleksibel menyesuaikan kemampuan berpikirnya. Ada dua kata-kata cognitive agility, cognitive adaptability, cognitive flexibility. Itu sekarang menjadi sesuatu yang bukan jargon lagi. Karena kita dalam hidup kita sekarang dengan COVID ini, memang kita betul-betul dituntut untuk kejar dalam berpikir dan memutuskan sehari-hari. Karena kita tidak pernah bertemu dengan soal seperti ini. So cognitive agility, ya, itu harus betul-betul kuat. Nah, saya berpikir, siapa yang memegang ilmu itu? Siapa? Yaitu psikologi. Kita yang harusnya bisa mendidik anak-anak kita untuk bisa betul-betul memenuhi apa yang namanya cognitive agility, di mana di dalamnya ada cognitive flexibility, open-mindedness, ya, critical thinking,
hal itu yang harus. Nah, dengan kita tahu kebutuhan anak-anak kita nanti dalam menghadapi masa di depan, dan sekarang juga sudah terjadi karena disruption sudah begitu besar, maka sistem pendidikan kita, materi yang kita berikan pun harus bisa membuat mereka menjadi keluar mampu menghadapi itu semua lebih daripada kita. Ini yang saya katakan, coba lihat ya, apa yang sudah ada bahannya ini, tinggal kita pelajari betul-betul, lalu kita kita pikirkan mana yang bagian psikologi, mana yang bisa menjadi visi misi kita, mana yang bisa kemudian kita juga menjadi satu aktivitas, ya, strateginya apa, aktivitas apa, salah satunya adalah kurikulumnya apa. Baik, itu yang saya inginkan. Kemudian saya juga ingin menampilkan cara bekerja. Ini semua ada di buku sebenarnya, tapi juga saya ambil. Cara bekerja pun berubah. Ya. Ini harus kita nggak bisa lagi mendidik kalau seorang psikolog profesi atau seorang sarjana psikologi S1 yang biasa seperti model-model saya waktu dilatih, waktu saya sekolah. Karena jenis pekerjaan, tantangan dengan disruption tadi yang menuntut cognitive flexibility, agility, dan seterusnya dulu tidak begitu besar. Sekarang demikian besarnya, belum values yang harus kita perhitungkan. Nah, ini juga saya coba paparkan di sini, ya. Saya mohon maaf tidak bisa detail bicara, tapi ini bahannya ada semua di Bapak Ibu sekalian, silakan diperhatikan secara lebih teliti. Nah, lalu saya akhirnya berbicara mengenai outcome based. Kenapa pemerintah, kenapa Kemendikbud, kenapa Dikti, kenapa even dunia sekarang menekankan pada outcome based? Saya berpikir keras waktu itu. Mengapa semua akreditasi internasional mengatakan kalau kamu tidak outcome based, tidak bisa accredited? Maka setelah saya coba belajar di outcome based atau OBE ini, memang OBE ini adalah sesuatu yang harusnya dan bisa kurikulum yang berbasis OBE ini bisa membantu kita mencapai itu semua, menyiapkan anak-anak kita menghadapi tantangan tadi. So, makanya saya sekarang share apa sih sebenarnya OBE itu secara cepat saja. Banyak buku yang menjelaskan ini, tapi saya hanya secara cepat mengatakan. Ya, jadi OBE itu memang dibuat karena dibutuhkan tadi industri 4.0, lalu akreditasi internasional. Kenapa mereka itu kalau kita tidak akreditasi, kita tidak OBE, dia nggak akan bisa menerima kita. Bahkan Ban PT dengan standar 9 itu udah OBE. Ban PT dengan standar 9 itu udah OBE, udah outcome based, bukan standar 7. Standar 9, ya. Sehingga udah semua, mau nggak mau kita harus mengerti dan kurikulum kita harus OBE based, atau outcome based kurikulum, outcome based education, ya. Nah, apa itu outcome based education? It's not what academic staff teach, ya. It's not what academic staff teach, tapi OBE is what students achieve. Artinya, mindset kita, mindset dosen, teman-teman kita, mindset saya, yang biasa hanya berpikir saya mengajar apa, untuk apa, sesuai dengan target saya nanti, dan seterusnya, more kepada diri, tapi kurang memperhatikan saya mengajar apa untuk supaya bisa achieve outcome-based, learning outcome yang sudah saya gariskan. Itu yang harusnya menjadi pola pikir, perubahan mindset dari kita sebagai dosen. So, it's not about what academic staff teach, tapi OBE is what about students achieve. How do we teach them to be able to achieve certain learning outcomes? Nah, saya lanjut ke ini. Jadi learning outcomes ini harus dasarnya adalah adanya target yang jelas, yang clear, ya. Dan dari mana jelasnya? Saya kembali lagi ingatkan, visi misi kita itu harus sudah jelas. Visi misi kita harus jelas, strateginya bagaimana, resources kita arahkan bagaimana, baru kemudian kita tahu bahwa karena itu kita mau anak-anak kita punya kompetensi learning outcomes-nya seperti apa. Dengan dasar learning outcomes yang jelas seperti ini, maka kita bisa menyusun, ya. Jadi saya ini juga punya printout yang jadi sahabat juga sangat kecil sekali tulisannya, tapi yang saya mau katakan di sini silakan dibaca saja bahwa dia memang based on student learning. Jadi OBE jangan dipertentangkan OBE dengan student center. Itu memang sama. Jadi
approach-nya dalam mengajar student center, kurikulumnya outcome based. Jadi tidak output, outcome. Kalau Bapak Ibu sudah pernah mengisi standar 9 itu gampang sekali dari Bank PT, jelas mereka tanya, bukan hanya penelitian yang harus Anda capai, tapi hasil penelitian kamu dampak buat masyarakat di mana? Ada nggak buktinya? Intervensi yang kamu masukkan ke jurnal Scopus, bagaimana dampaknya terhadap masyarakat kita? Apakah dipakai? Apakah Anda diundang lagi untuk dan seterusnya? Jadi dampak yang ditanya, karena yang dituntut adalah berdampak, gitu ya. Itu yang namanya outcome based. Kemudian ini ada tangganya, mulai dari outcome based education, outcome based kurikulum, outcome based learning and teaching proses, dan outcome based assessment. Ya. Ini perhatikan, OBE ini di atasnya adalah visi misi strategi yang tadi memayungi kita semua. Saya nggak mau, kan saya juga udah terlambat mengisi, tidak mau makan waktu terlalu lama. Tapi prinsip dari OBE ini adalah clarity of focus, ya. Clarity of focus. Kemudian ada designing down, jadi dari visi misi ke bawah, ya, visi misi ke bawah sampai ke learning objective, course objective. Jadi kembali saya ingatkan visi misi kita harus jelas yang kita mau capai, ya. Kemudian high expectation, ya, karena apa? Karena visi kita kan future oriented, yang betul-betul indah, sangat indah untuk bisa dicapai, yang betul-betul tinggi jauh, ya. Jadi we have to be able juga untuk reach standard yang tinggi buat anak-anak kita juga, gitu ya. Kemudian expanded opportunity. Nah, ini expanded opportunity ini sebenarnya kalau saya terjemahkan sama dengan yang diberikan oleh Pak Menteri yang sekarang, yaitu yang 40%, ya. Itu 40% saya bilang ini menjawab expanded opportunities. Karena kita tidak hanya memberikan mereka di dalam kelas saja, ya. Kita memberi dia kesempatan, silakan Anda loncat kemana saja Anda mau, itu 40%. So you can add the value dari 60% yang kita berikan. Itu tujuannya. Jadi Anda boleh meloncat sejauh apapun, ya. Lalu nanti itu akan memperkaya, kayak begitu ya, memperkaya kamu dalam menggunakan core yang 60%. Itu terjemahan saya untuk ini. Nah, jadi konsep OBE adalah seperti ini. Tadi yang sudah saya bilang bahwa di atas misinya, lalu ke bawah, ya. Kemudian learning design-nya itu juga bisa dipelajari sendiri saja. Saya nggak ini kayak biasa, learning design biasa, dan backward curriculum, backward. Jangan kita itu kadang-kadang tambah sulam, ya. Kita ngajar apa, saya mau ngajar ini ya, ini nanti pakai apa ya, bukunya apa ya. Oke, kalau gitu saya itu udah nggak, mesti udah nggak dipakai lagi. Ya, nggak bisa kita begitu. Itu kan artinya starting dari saya. Tapi dari atas tadi di sini kita mau apa. Jadi bagaimana kita masuknya. Jadi it's drive down, ya. Jadi backward. Kalau buat kurikulum ini backward ke belakang, ya. Kemudian ini adalah LO, ya, dari objektif tadi. Dan LO dalam industri 4.0 ini saya coba umumkan lagi. Communication skill itu psikologi, computational skill, mind itu adalah numerik, ya, kita nggak bisa juga. Community skill kita juga, ya. Critical skill kita juga, ya. Information management, database dan segala macam boleh ditambah. Personal skill kita juga, technology skills. Jadi kalau dilihat dari sekian banyak skill yang ada, sebagian besar itu letaknya di pendidikan psikologi kita. Jadi harusnya, kalau saya berpikir jujur, harusnya anak-anak psikologi yang keluar dari psikologi, they adjust much better than other profesi yang di luar itu. Karena mereka itu dibekali oleh ilmu yang memang mereka butuhkan dalam mereka adapt di dalam dunia yang serba kompleks, kompleks, tidak structured, dari unstructured, gitu ya, ambiguous,
ya, karena nggak jelas problemnya juga, ya, legal structure problem seperti itu, ya. Ya, dilihat dari tuntutan RU 40, orang-orang di bidang lain berbicara critical thinking, berbicara communication skill, tapi yang lebih tahu how do you teach communication skill, how do you increase flexibility, cognitive flexibility, how do you increase the critical thinking skill, itu psikologi. Ilmunya ada, baca lalu kita berikan. Jadi kadang-kadang saya betul-betul sangat menyayangkan kita ini kok tidak menggunakan, karena kita justru dibutuhkan saat ini. Kita itu ilmu psikologi. Jadi yang harus didukung adalah penilaian. Nah, ini juga asesmennya di OBE agak berat memang, karena yang dinilai adalah outcome. Ya, dinilai adalah outcome. Jadi pertanyaan-pertanyaan seperti how will each learning outcome be assessed? Ya. What evidence of student learning, ya, itu mostly relevant with each learning outcome, buktinya apa, ya, sehingga kalau nanti saya mau di sini, bisa kita nggak cukup dengan formative evaluation, kita tidak cukup, formative assessment tidak cukup dengan summative assessment, ya, saya nggak masukin rupanya. Tapi kita juga harus ada assessment lain, ya. Jadi tidak bisa UTS, UAS selesai, ya. Karena UTS, UAS menurut saya itu cuma output berhentinya. Gitu. Kita tidak bisa lagi output, kita harus outcome. Jadi yang paling memang bagus adalah portfolio. Nah, masalahnya bagaimana kita mengajarkan mereka menyusun portfolionya masing-masing untuk kemudian bagaimana kita mengakses, sehingga assessment-nya setiap individu itu berdasarkan portfolio anak-anak kita itu akan bisa lebih menggambarkan tentang learning outcome mereka masing-masing ketimbang UTS dan UAS. Gitu. Jadi saya berpikir this is the right time, karena kondisi sudah tidak memungkinkan dengan COVID, dengan saat ini COVID, tapi COVID juga akan cukup lama bersama kita kalau belum ada penemuan pengobatannya, ya. Jadi itu masih setting revolusi industri teknologi yang begitu maju. Lalu seperti sekarang saja kita harus berkomunikasi lewat begini. Apakah itu tidak mengganggu communication skill, personal skill kita dan seterusnya, ya. Jadi saya mengatakan bahwa tidak cukup kita hanya bicara visi misi. Betul kita harus mengerti apa bedanya visi misi, strategi dan ke bawah. Betul bahwa kita harus able to define and describe statement misi kita harus betul-betul reachable, karena harus bisa dicapai. Statement visi kita betul-betul futuristic ke depan, yang betul-betul seperti tadi saya lihat Steve Jobs itu lihat Apple-nya sampai sekarang visinya bisa terus kita pakai gitu ya, karena for a better quality of life itu sesuatu yang indah sekali dan ada nilai value, core value-nya itu ada di dalam statement visi maupun misi. Nah, value-nya ini yang saya juga ingin katakan, value-nya ini kalau kita kembali ke kurikulum yang harus kita jalankan sekarang dengan OBE dan istilah Pak Menterinya kampus merdeka, belajar merdeka, menurut saya itu harus ada, core-nya ada di 40 value-nya, ya. Tapi juga di 60 juga ada value-nya, yaitu kalau yang di 60 menurut saya value dari seorang psikolog yang dimanapun di Indonesia, kalau keluar dari sekolah fakultas psikologi S1, dia punya core skill, ya, core skill yang sama, kompetensi yang sama dengan value yang sama, ya. Baru kemudian yang membedakan adalah yang 40%. Nah, jadi 40% ini above. Oleh karena itu, tugas kita adalah sebenarnya sebagai seorang yang mengadakan program pendidikan untuk di bidang psikologi, redefine, revisit our vision and mission, redefine our kompetensi yang kita sudah canangkan untuk bisa let's say sarjana psikologi. Gitu.
saya agak worried saat ini kalau semua orang boleh ambil 40 dan namanya skill, kompetensi sarjana psikologi di Undip, di UI, di entah berangkat mana, itu masing-masing mendefine sendiri-sendiri. Maka masyarakat Indonesia akan melihat sarjana psikologi yang sangat gaduh-gaduh, tidak ada core-nya, sehingga kita bisa lari kemana-mana, gitu ya. Nah, itu yang harus dikontrol yang 60. Nah, siapa yang mengontrol? Ya, menurut saya adalah juga asosiasi. Dalam hal ini peran asosiasi adalah menetapkan pendidikan visi misi bisa diserahkan ke universitas atau institusi fakultas, tapi core dari 60% itu harus ada bagian yang sudah digariskan oleh dalam hal kita adalah P2TPI untuk pendidikan S1 harus punya apa saja. Baru kemudian ditambah value Undip, baru kemudian ditambah value Fakultas Psikologi Undip, dan anak ini keluar dengan core 60 plus 40 yang dia lari kemana-mana. Ya. Nah, ini kalau kita kembali ke tadi konsep OBI, expanded opportunity, high expectancies, dan segala macam itu betul-betul bisa terjadi dengan baik. Nah, secara garis besar ini yang ingin saya gambarkan dan berikan, karena menurut saya cuma visi misi aja kita tidak terapkan ke dalam pelaksanaan atau visi misi ini kalau dalam fakultas kita harus mendesain kurikulum. Maka saya memberatkan diri dan 4 OBI ini karena menurut saya ini OBI memang sudah tidak bisa kita tahan lagi, tapi banyak yang saya lihat OBI mengaku OBI tapi tidak OBI, ya, mengatakan saya sudah OBI tapi tidak OBI. Maka harus dipelajari lagi benarkah OBI yang sudah dijalankan. Kalau memang sudah benar, apa standar pokok dari OBI, lalu ditingkatkan. Tapi kalau belum benar, harus dilakukan perubahan mindset. Karena ini mindset dari dosen pun harus OBI based. Ya. Tidak bisa output based. Karena kalau kiranya hanya output based, mereka nggak akan bisa nyampe. Selalu evaluasinya adalah misalnya UTS seberapa jauh dia mengerti konsep saya, UAS seberapa jauh dia mengerti apa yang saya jelaskan. That is output. Ya. Tidak akan sampai kepada outcome. Gitu. Jadi cara pandang ini yang menurut saya harus benar-benar kita bantu dosen-dosen kita, itu terutama juga dalam bentuk kurikulum yang jelas dan bisa membuat mereka bisa menjalankan dengan baik. Demikian mungkin dari saya, Ibu Bapak sekalian, mohon maaf atas semua kegaduhan yang terjadi karena saya tidak bisa masuk dan seterusnya, dan mudah-mudahan yang saya berikan ini bisa berguna untuk Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Saya dengan senang hati bersedia untuk menerima pertanyaan bila ini masih ada tempat dan ada waktunya. Terima kasih. Juga ada umpan balik dari para dosen dan alumni dan yang lain mengatakan bahwa materinya sangat bagus sekali, dan kami dengan ini mengundang para Bapak Ibu, jika ingin berdiskusi, kita masih ada waktu sekitar 15 menit, dipersilakan bila ada pertanyaan atau yang ingin didiskusikan. Silakan Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin bergabung. Ada beberapa yang mencoba masuk sepertinya untuk mengajukan pertanyaan. Mas Adi, izin mau tanya. Ya. Monggo, Bapak silakan. Silakan Pak. Oke, baik, terima kasih Prof sebelumnya. Perkenalkan, saya Pak Riman dari alumni. Saya ingin tanya terkait sama visi misi ini ya sebenarnya. Saya membayangkan visi itu kan memang tadi dijelaskan
isinya value ya, yang kemudian memang jangka panjang gitu, menembus waktu lah kira-kira begitu. Ya. Tapi sering saya ketemu dengan visi yang kemudian dibatasi oleh waktu, misalnya visi sampai tahun berapa seperti itu. Nah, sebenarnya tepat atau enggak sih seperti itu ya? Lalu saya jadi berpikir bedanya dengan target apa sebenarnya? Seperti itu. Terima kasih. Baik. Jadi, ya. Baik Pak, terima kasih Pak Pariman. Yang saya ketahui visi itu tidak dibatasi waktu, yang dibatasi waktu maksimal 5 tahun adalah misi Pak. Misi ya? Misi. Jadi misi within berapa kali 5 tahun, insya Allah tercapai visi. Mestinya kira-kira begitu kalau mau tarik ke atas. Nah target itu di bawah misi Pak. Jadi target itu biasanya lebih kecil, jadi di activities, jadi kayak kalau kita punya KPI, kita punya itu ada target-target, tapi dia pecahan dari misi. Jadi setelah strateginya diputuskan, kemudian dipecah menjadi aktivitas yang arahnya kepada target. Itu Pak. Oke, benar. Terima kasih Bu, karena biasa sering saya temukan misalnya visi bla 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 tahun 2000 berapa, seperti itu misalnya. Iya, iya. Sebenarnya kalau saya berpikir universitas punya satu visi, jangan berubah-ubah tiap rektor. Itu katanya. Dekan, fakultas punya satu visi, tapi jangan mengikuti dekannya. Dekan sekarang visinya A, dekan baru visinya B, nggak nyampe-nyampe nih orang-orang jadinya. Jadi justru yang menyatukan adalah bersama visi, lalu misinya diisi oleh berapa kali dekan gitu. Kira-kira seperti itu. Oleh karena itu biasanya visi misi itu disetujui oleh senat ya, yang board yang lebih tinggi lagi supaya tidak berubah-ubah terus gitu. Baik, gimana Pak Pariman? Ya, terima kasih. Ya, intinya nanti jadi bahan buat diskusi berikutnya untuk membuat visi yang benar-benar bukan terbatasi oleh waktu, tapi karena memang semangat, karena value itu. Mungkin misi-misinya aja yang memang lebih banyak lagi terus. Oke, terima kasih Bu. Sama-sama Bapak. Ya, ternyata Bu Anastasia juga mempunyai pertanyaan yang sama, Prof. Ternyata. Iya. Bu Anas juga sudah terjawab dengan respon Profesor tadi, Bu. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi, Bu Anas. Selamat pagi. Terima kasih untuk materinya. Ya, pertanyaannya sama dengan Pak Pariman tadi. Ya, sama saya juga mengapresiasi materi hari ini. Karena menurut saya penting juga untuk teman-teman yang sedang berada di tim penyusunan kurikulum Merdeka ya, menjadi mudah untuk memahami konsep outcome based education dan juga kurikulum ini. Itu saja sih Prof. Terima kasih untuk insight yang diberikan pagi ini. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Ibu Anas atas responnya, dan ada pertanyaan dari Ibu Endah Kumaladewi. Ya. Semoga Ibu Endah ada yang ingin disampaikan. Ya, terima kasih Pak Adi. Selamat pagi Prof. Bu Endah. Ya, perkenalkan saya Bu Endah Kumaladewi. Jadi begini Prof, saya merasa bahwa Fakultas Psikologi Undip ini dengan usia yang 25, kami mau menyelenggarakan Lustrum kelima, berarti 25 tahun ya. Ini sudah punya riwayat yang cukup panjang, dan kami sudah mulai beberapa masa ini sudah mengarah ke psikologi keluarga ya, sebagai satu visi, dan mulailah berproses di dalamnya. Nah, pertanyaan saya adalah bahwa ternyata SDM itu mungkin selama ini ya, saya juga tidak berani mengatakan secara pasti, untuk mengikuti ke visi ini juga tidak mudah ya Prof. Mungkin saya juga ingin tanya kepada Prof dari pengalaman selama ini Prof, apakah memang kita lebih dulu memperkuat kompetensi atau penguatan SDM ini dulu untuk
ke arah berdirinya sebuah visi atau mencapai visi itu, Bro? Terima kasih, Bro. Ya. Kalau pandangan saya, Bu, sebaiknya visi harus berdiri dulu. Lalu baru kita bagaimana kita strategi kita mengallocate ya, menentukan resources antara lain SDM gitu. Jadi bisa saja visinya itu baru tercapai, tapi karena udah jauh baru setelah 10, 15 bahkan 20 tahun. Tetapi sudah disusun dengan beberapa misi, dan setiap misi itu ada strategi yang arahnya bagaimana, kalau tadi Ibu bilang adalah SDM-nya, bagaimana memperkuat setiap kali SDM sehingga akan tercapai apa yang diinginkan oleh misi dan setelah beberapa kali misi ingin dicapai oleh visi. Jadi maksud saya jangan SDM dulu dikuatkan. Buat apa SDM kuat kalau kita tidak tahu tujuannya, ya kan? SDM adalah salah satu resources yang dipakai oleh kita untuk mencapai sesuatu. Nah, sesuatunya itu yang harus kita rumuskan dulu, kita tekankan, kita lahirkan dulu, kita tekadkan dulu kita mau ke sini, gitu ya. Nah, baru kita mundur dengan bikin beberapa misi dan kita lihat resources kita kayak apa. Oh, kita kurang lab. Oh, SDM kita masih kurang guru besarnya misalnya. Nah, dibuat satu strategi tertentu yang arahnya untuk mengembangkan SDM sehingga satu saat target visi itu bisa dicapai. Jadi tidak tepat kalau kita tunggu SDM rapi baru visi, karena SDM rapi untuk apa kalau visinya belum didefine, gitu ya Bu, pikiran saya. Ya. Terima kasih, Prof. Sama-sama, Bu. Baik, yang selanjutnya ada dari Ibu Harlina, Prof. Ya, silakan. Monggo Ibu Harlina, dipersilakan. Terima kasih Pak Adi. Selamat pagi, Prof. Terima kasih Bu atas pencerahannya. Saya mau menanyakan terkait dengan visi misi ini, apakah ada kaitannya dengan kompetensi ya, Prof? Artinya apakah kompetensi itu perlu disusun dulu sebelum kita membuat visi misi, atau visi misi dulu jadi value turun ke kompetensi, seperti itu. Yang sepemahaman saya seperti itu, walaupun di dalam universitas maupun fakultas memang belum tertera dengan jelas kompetensi itu. Terima kasih, Prof. Ya. Jadi sebelumnya boleh kita masuk ke pertanyaan Pak Safrian dulu agar nanti mungkin menjawabnya bisa sekaligus, Prof. Silakan. Ya, Pak. Ya, boleh, silakan Bapak. Baik. Silakan Pak Safrian, mungkin ingin menanggapi. Ya, Pak, silakan, Pak. Ya, mungkin nanti Pak Safrian akan menyusul. Kita untuk tanggapi Ibu Harlina dulu mungkin. Sudah masuk. Monggo dipersilakan Pak Safrian. Ya, jadi saya lihat kalau kita bicara visi itu ada yang sifatnya broad, umum, ya. Tadi dicontohkan Steve Jobs, ya. Nah, ada yang lebih khusus, gitu kan. Mungkin yang ada di Undip ini, pendidikan, basis keluarga dan sebagainya, gitu ya. Nah, tadi disampaikan oleh Prof bahwa sebaiknya visi itu long lasting, gitu kan. Tapi di sisi lain kita lihat juga ada proses disruptif di dalam komunikasi ini, disrupsi. Contoh adalah ya adanya COVID, ya kan. Contoh adalah digitalisasi, ya. Pak Mas Menteri sudah sampaikan bahwa fokus ke depan tahun depan ya sektor yang paling dominan kita pasca COVID adalah di sektor pendidikan dan kesehatan. Nah, artinya bisa saja adanya disruptif kita merubah visi dan misi itu, ya kan? Nah, itu yang jadi pertanyaan. Sama halnya dengan Bluebird, ada Kompas atau apa, digitalisasi dia harus berubah. Visinya udah nggak seperti dulu lagi gitu. Terutama kalau yang visi-visi itu yang lebih spesifik. Mohon tanggapannya, Prof. Terima kasih. Baik, saya ke yang visi dengan kompetensi ya. Jadi dari Bu Harlina, kompetensi itu ada, visi itu bukan value ya Bu ya.
Tidak. Jadi di dalam visi itu ada value memang, di misi ada, tapi value bukan visi. Visi itu lebih luas sifatnya dan lebih futuristik. Kalau di dalamnya bisa mengandung aspek value. Nah, kompetensi itu kita nggak bisa mengembangkan kompetensi kalau kita tidak tahu kompetensi ini dilatih, dimiliki untuk mencapai apa. Ya, untuk mencapai apanya itu adalah visi dan misi kita itu dalam sistem pendidikan kita, ya, dalam kita menyelenggarakan program pendidikan. Sehingga menurut saya nggak bisa kompetensi dulu, karena ke arah mana kita membangun kompetensi itu? Kompetensi kan bisa bukan hanya what-nya, kualitas kompetensi kayak apa, tingkat kepentingannya apa, itu kan sangat tergantung dari visi misi yang mau kita capai. Jadi jawaban saya kepada Bu Halina tetap tidak bisa kompetensi dulu, harus visi misi dulu. Itu visi misi itu harus tetap di depan menurut saya. Even keluarga juga dalam arti rumah tangga suami istri harusnya juga punya di dalam benaknya semacam visi misi yang akan, karena itu organisasi juga suami istri dalam rumah gitu ya, yang mungkin tidak sehebat untuk organisasi, tapi itu adalah sesuatu wishful things yang we would like to reach gitu. We would like to have it, gitu ya, future things. Nah, kembali ke Pak Safian ini tadi visi misi long lasting. Ya, jadi kalau makanya tadi saya bilang bahwa kita sekarang ingin menyusun visi misi, tolong sejauh mungkin lakukan browsing 360 derajat. Itu hasilnya. Disruptions ada apa aja sih? And try to predict 5 or 15 years ke depan. Bagaimana kira-kira kondisi? Baru kemudian kita menuliskan visi kita, tentunya karena ada value undip tertentu dan segala macam, visi kita bagaimana. Kalau kita mendevelop sesuatu yang tidak lihat kiri kanan, jadi bikin aja bisa, cuma nanti akibatnya begitu ada perubahan, kita harus ubah lagi. Itu satu, ya. Jadi memang boleh aja terjadi perubahan. Nah, disruption yang sekarang ini kan sudah masuk. Gitu. Jadi it has to be included dalam kita melakukan browsing untuk anak-anak kita itu harus mampu adapt dalam situasi disruption bagaimana. It has to be included dalam environment yang dimana anak-anak kita akan hidup. Ya. Nah, kalau nantinya kita nggak pernah tahu terjadi ya sesuatu yang memang di luar dugaan kita, ya memang visi misi visinya harus berubah lagi gitu ya, kayak tadi contohnya Kompas, Bluebird dengan ada Kompas digital dan segala macam. Saya yakin mungkin mereka kalau melihat kemajuan teknologi harusnya Kompas juga udah lihat bahwa suatu saat tidak akan ada lagi koran-koran dalam bentuk kertas gitu ya. Tapi perubahan-perubahan ini dia sudah lakukan untuk menyesuaikan itu. Nah, kembali ke kita, karena kita lagi dalam titik ini harus menyusun visi misi, maksud saya jangan lupa lihat sekitar kita 360 derajat. Lihat, supaya tidak terjadi perubahan. 5 tahun berubah lagi, 5 tahun lagi berubah, nggak apa-apa. Tetapi jadi menurut saya, resources, strategi yang sudah kita arahkan itu jadi agak kebuang gitu. Ya, jadi ini yang saya bilang Pak Safian bahwa memang kita harus long lasting. Untuk bisa long lasting tidak terlalu cepat harus berubah. 360 derajat browse itu harus betul-betul kita manfaatkan sebelum kita menulis apa yang menjadi visi misi kita. Bila nanti ternyata manusia itu hanya bisa lihat di sekitar apa yang mampu kita lihat, tidak bisa menebus yang lain, maka bila nanti terjadi hal-hal lain yang tidak bisa kita tembus sekarang, ya kita harus bisa merelakan visi kita harus disesuaikan. Itu nggak jadi masalah. Tapi pada saat ini jangan kita menutup mata terhadap beberapa kondisi. Disruption sudah masuk, revolusi industri, masyarakat 5.0, revolusi 4.0, lalu tuntutan dari COVID yang begini beda dengan apa yang kita harapkan, dan seterusnya itu harus masuk ke dalam background ibu-ibu dan bapak yang akan merumuskan visi misi untuk Fakultas Psikologi yang akan datang. Itu pikiran saya, Pak. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu,
Sepertinya diskusi kita sudah selesai. Telah kita saksikan pemaparan yang luar biasa dari Prof. Sri Hartati. Terima kasih banyak Prof. atas kehadirannya dan atas dedikasinya untuk kami. Dan terima kasih juga kepada para peserta yang ikut berkontribusi dalam diskusi. Dan untuk mengakhiri acara kita kali ini, kami persilakan kepada Ibu Dian Ratna Sawitri selaku Dekan Fakultas Psikologi Undip untuk memberikan penutup. Kepada Ibu Witri kami persilakan. Ya, terima kasih Mas Adi. Prof. Sri Hartati, terima kasih banyak untuk paparannya yang sangat menarik pada pagi hari ini. Terima kasih. Ya, kita semua belajar banyak dan harapannya ke depan kita bisa sharing bersama lagi dengan Prof. Sri Hartati untuk berdiskusi tentang outcome based education ya, Prof. Right, betul sekali. Ya, menarik sekali tadi memang visi itu ketika membangun visi berarti mimpi itu dibangun bersama oleh anggota dari satu organisasi dan harus meluaskan pandangan 360 derajat, tidak membatasi tahun, tapi seluas-luasnya dan sebisa mungkin any disruption can be anticipated in that vision gitu ya. Itu insight yang luar biasa. Saya juga menerima masukan dari para stakeholder dan alumni yang gembira sekali pada pagi hari ini karena telah mendapatkan insight yang luar biasa dari Prof. Sri Hartati. Terima kasih ya Prof. Terima kasih banyak. Mohon maaf Ibu kalau tadi waktu keluar masuk saya tidak bisa selancar apa yang diharapkan. Semoga Undip bisa lancar dan bisa sampai kepada visi misi yang baik. Kita saling sharing. Terima kasih untuk kesempatannya Ibu. Ya, amin. Terima kasih banyak Prof. Bapak Ibu stakeholder, Bapak Ibu dosen dan juga tendik serta teman-teman alumni dan mahasiswa, kita sudah ada pada sesi pertama bagian akhir. Terima kasih untuk partisipasi dan pertanyaannya. Ini kami tutup dulu untuk sesi ini, tapi sebelum keluar dari room meeting kita kali ini, kita tunggu pengumuman dari MC dan si acara, karena kita nanti akan login lagi ke room chat yang lain. Demikian.